Siapa bilang orang kaya itu harus pelit? Siapa bilang kalau kita kasih sedekah ke orang, harta kita akan berkurang? Faktanya banyak banget loh orang yang semakin dermawan justru semakin kaya. Kali ini kita akan membagikan daftar orang kaya di dunia yang semakin kaya karena sifatnya dermawan. Simak video ini sampai akhir hanya di Want to Know ID. Kayaknya pepatah yang bilang rajin menabung pangkal kaya harus diganti dengan rajin sedekah pangkal kaya. Karena banyak banget contoh para orang kaya dunia yang semakin banyak memberi untuk kegiatan sosial, justru mereka akan semakin kaya. Sifat dermawan mereka bisa loh jadi inspirasi buat kita agar semakin banyak memberi kepada sesama untuk menarik rezeki atau berkat dalam kehidupan kita. Nah, episode kali ini kita akan membagikan daftar orang kaya di dunia yang terkenal dengan sifat dermawannya. Ini dia daftarnya. Bill Gates bisa dibilang filantropis paling terkenal di dunia. Bersama istrinya Melinda Gates, pendiri Microsoft ini mendirikan Bill and Melinda Gates Foundation pada tahun 2000. Yayasan ini dianggap sebagai yayasan amal swasta terbesar di dunia yang fokus pada kesehatan dan kemiskinan global. Keluarga Gates telah menyumbang lebih dari 36 miliar US dollar sejak yayasan ini diluncurkan. Bill Gates juga telah menyumbangkan miliaran saham Microsoft kepada yayasan sebagai bentuk inisiatif kesehatan dan pendidikan di negara-negara berkembang hingga untuk penelitian jenis energi baru. Kekayaan bersih Gates saat ini ditaksir mencapai 90 miliar US dollar. Sampai tahun 2018, ia telah menyumbangkan hampir 41 miliar US dollar dari kekayaan bersihnya. Hal ini berarti hampir setengah dari kekayaan Gates telah dibagikan untuk kemanusiaan. Michael Dell yang lahir di Houston, Amerika Serikat, adalah pendiri sekaligus CEO Dell Technologies. Dia juga menjalankan perusahaan investasi MSD Capital. Kekayaan bersih lelaki yang dinobatkan sebagai orang terkaya nomor 39 di dunia ini mencapai 27 miliar US dollar pada tahun 2018 lalu. Dari jumlah tersebut, Dell telah menyumbangkan lebih dari 2 miliar US dollar yang berarti sekitar 9% dari kekayaannya. Bersama istrinya Susan Dell, dia mendirikan yayasan Michael and Susan Dell Foundation yang telah membantu anak-anak dari keluarga miskin. Dell membuat sumbangan amal fenomenal pada tahun 2016 sebesar 36 juta US dollar untuk membantu membangun kembali Houston setelah banjir besar dan kerusakan yang disebabkan oleh badai Harvey. Nama orang kaya di dunia yang satu ini mungkin belum familiar di beberapa kalangan, tapi pasti brand ciptaannya sudah menjadi kebanggaan kebanyakan orang, yaitu Nike. Kekayaannya lahir dari kecintaannya berlari. Dia adalah seorang pelari dan mahasiswa University of Oregon pada tahun 1950-an. Knight mendirikan bisnis pakaian olahraga bernama Blue Ribbon Sports pada tahun 1964. Bisnis ini berkembang menjadi Nike, pemasok sepatu sport dan pakaian sport terbesar di dunia. Knight adalah seorang dermawan yang telah menyumbangkan 3 miliar US dollar untuk tujuan amal atau 10% dari kekayaan bersihnya yang berjumlah 30 miliar US dollar. Dia telah menyumbang lebih dari 600 juta US dollar untuk alma maternya Stanford University dan University of Oregon. Selain itu, dia juga memberikan saham Nike senilai 112 juta US dollar kepada berbagai badan amal. Sebagai orang yang menduduki peringkat ke-13 terkaya di dunia, kekayaan bersih Sergey Brin pada tahun 2018 ditaksir mencapai 47 miliar US dollar. Kekayaannya ini didapat karena kesuksesannya mendirikan Google bersama Larry Page. Lelaki yang saat ini menjabat sebagai presiden perusahaan Alphabet yang telah menyumbang 4,6% kekayaannya atau senilai 2,2 miliar US dollar untuk amal. Brin telah menyumbang ke badan amal yang berfokus pada penelitian penyakit Parkinson, termasuk ke badan amal Michael J. Fox Foundation. Selain itu, dia juga menyumbangkan 1 juta US dollar pada tahun 2009 ke Hebrew Immigrant Aid Society, sebuah organisasi Yahudi yang membantu keluarga Brin berimigrasi ke Amerika Serikat hampir 40 tahun yang lalu.
Tidak mau kalah dengan rekannya, Larry Page sama-sama masuk daftar CEO perusahaan teknologi paling dermawan. Kekayaan bersih pendiri Google ini pada tahun 2018 diperkirakan mencapai 48,8 miliar US dollar. Page yang saat ini menjabat sebagai CEO Alphabet, perusahaan induk Google, telah menyumbangkan 3,1% dari kekayaan bersihnya atau senilai 1,5 miliar US dollar untuk amal. Ia juga mendirikan Carl Victor Page Foundation, sebuah yayasan amal yang dinamai sesuai dengan nama ayahnya pada tahun 2006. Page menyumbangkan ratusan ribu saham miliknya di Google ke badan amal tersebut. Melalui Carl Victor Page Foundation, Page menyumbangkan 25 juta US dollar pada tahun 2014 untuk memerangi Ebola. Page juga duduk di Dewan Pengawas untuk X-Prize, yaitu sebuah kompetisi untuk mencari solusi bagi tantangan besar yang dihadapi oleh dunia. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg bisa dibilang adalah filantropis termuda dalam daftar ini. Zuckerberg telah menyumbangkan 1,72 miliar US dollar. Jumlah ini berarti sekitar 2,4% dari kekayaan bersihnya yang mencapai 71 miliar US dollar pada tahun 2018. Bersama dengan istrinya Priscilla Chan, Zuckerberg mendirikan badan amal Chan Zuckerberg Initiative pada tahun 2015. Melalui badan amal ini, keduanya ingin fokus untuk pendidikan dan penelitian medis. Hal ini termasuk dalam bentuk inisiatif melawan Ebola, membantu pendidikan para imigran, juga sumbangan ke rumah sakit. Melalui Chan Zuckerberg Initiative, pasangan ini berjanji akan memberikan 99% saham Facebook mereka untuk amal selama mereka hidup di dunia. Siapa sih yang gak kenal Warren Buffett? Beliau adalah salah satu orang terkaya di dunia karena menjadi pengusaha dan investor saham. Setiap tahun, Buffett menyumbangkan miliaran US dollar dari saham yang dia miliki di perusahaannya Berkshire Hathaway untuk donasi. Tahun ini, pria mendapat sebutan peramal dari Omaha atau Oracle of Omaha berdonasi dengan nilai saham setara 3,6 miliar US dollar untuk Bill and Melinda Gates Foundation, Susan Thompson Buffett Foundation, juga kepada yayasan yang didirikan oleh ketiga anaknya yaitu Harvard Foundation, Howard G. Buffett Foundation, dan Novo Foundation. Majalah Forbes pun mengestimasi setidaknya donasi yang telah disalurkan Buffett seumur hidup mencapai lebih dari 38 miliar US dollar. Selanjutnya datang dari negara Meksiko. Ada pengusaha sekaligus filantropi yang lumayan terkenal di dunia, yaitu Carlos Slim, pendiri América Móvil. Pada tahun 2010 sampai 2013, namanya terdaftar sebagai orang terkaya di dunia, menyaingi Bill Gates. Uang yang masuk dalam dompetnya berasal dari posisinya sebagai CEO di salah satu perusahaan telekomunikasi yaitu América Móvil. Kekayaan bersih Carlos Slim pada tahun 2018 ditaksir mencapai 67,1 miliar US dollar. Dari jumlah ini, Slim telah menyumbangkan 6% dari kekayaannya atau sebesar 4 miliar US dollar untuk amal. Dana ini disalurkan melalui organisasi filantropisnya yaitu Carlos Slim Foundation. Ma Huateng atau lebih dikenal dengan julukan Pony Ma adalah pendiri dan CEO Tencent, perusahaan besar di Asia yang berpusat di China. Anak perusahaan Tencent termasuk platform WeChat dan QQ serta beberapa merek video game yang sukses. Kekayaan bersih Ma pada tahun 2018 ditaksir mencapai 45,3 miliar US dollar. Jumlah yang disumbangkan Ma mencapai 4,4% dari kekayaannya atau sekitar 2 miliar US dollar. Dia menyumbangkan 100 juta saham pribadinya di Tencent yang bernilai lebih dari 2 miliar US dollar kepada Ma Huateng Global Foundation yang mendukung masalah medis, pendidikan, dan lingkungan di China. Teman, itulah tadi beberapa daftar orang kaya yang terkenal dermawan. Nah, bagaimana dengan pengusaha Indonesia? Ada beberapa nama yang dikategorikan orang kaya paling dermawan. Sebenarnya ada banyak sih, tapi kali ini ada dua nama yang termasuk dalam pengusaha paling dermawan di Asia yang berasal dari Indonesia. Theodore Rahmat termasuk dalam daftar konglomerat paling dermawan di Asia. Perusahaan miliknya Grup Triputra Indonesia telah menyumbangkan 5 juta US dollar atau sekitar 70 miliar untuk ANA Rahmat Compassionate Service Foundation. Organisasi tersebut mendukung peluang pendidikan, perawatan kesehatan, dan panti asuhan.
Yayasan ini diluncurkan pada tahun 1999, dibentuk sebagai pemberi dana beasiswa dan telah memberikan beasiswa kepada 21.000 penerima selama bertahun-tahun dengan total dana beasiswa sebesar 12,5 juta US dollar atau sekitar 170 miliar rupiah. Dana yang diberikan digunakan untuk memastikan bahwa siswa tetap bersekolah dan belajar secara efektif dari tahap awal. Selain itu, yayasan ini juga menyelenggarakan program pelatihan tahunan untuk guru sekolah dasar. Pada tahun 2005, yayasan ini berkembang menjadi layanan kesehatan dan mendirikan klinik di daerah pedesaan dengan biaya yang sangat murah dan dapat dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya ada kakak beradik yang berasal dari tanah air bernama Anderson Tanoto dan Belinda Tanoto. Mereka adalah anak Sukanto Tanoto, pengusaha dan filantropi Indonesia. Keduanya adalah pemilik Royal Gold Eagle, perusahaan yang bergerak di bidang kertas dan bubur kayu, minyak, gas, serta kelapa sawit. Keduanya telah menyumbang melalui Tanoto Foundation sebesar 16,7 juta US dollar atau sekitar 234 miliar rupiah, dan jumlah ini naik 30% dari tahun 2018. Dana ini digunakan untuk mendukung dan menyediakan pendidikan untuk semua kalangan umur, dari anak usia dini hingga universitas. Hal ini juga bertujuan untuk mencegah terhambatnya pendidikan pada anak-anak Indonesia yang menimpa sekitar 10 juta pemuda Indonesia. Dari keduanya, Belinda adalah yang paling aktif terlibat dalam yayasan dan berfokus terutama pada pendidikan anak usia dini. Yayasan ini sejauh ini telah melatih 15.000 guru dan mendanai hampir 7.500 beasiswa universitas. Teman, itulah beberapa nama orang kaya baik dari luar negeri maupun dari tanah air kita Indonesia yang sangat inspiratif karena selain terkenal dengan kekayaannya, juga terkenal dengan sifat dermawannya. Hal ini membuktikan bahwa memberi atau bersedekah tidak akan membuat kita menjadi kekurangan, tapi justru akan melipat gandakan kekayaan kita. Semoga kita bisa mencontoh sifat baik mereka ya teman. Kalau kamu pengen tahu lebih banyak tentang apapun juga, simak terus video Want to Know ID. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan share video ini supaya orang lain bisa tahu hal baru seperti kamu.